dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo. Hari ini hari Sabtu 13 November 2021. Sahabat sudah ada rencana nanti malam minggu mau kemana? Persiapkan karena sepertinya cuaca di daerah Jalan Pahlawan dan sekitarnya mendung cukup pekat dan beberapa kali terdengar guntur dan kilatan petir. Anda yang berencana jalan-jalan sore hari ini mungkin bisa dipersiapkan jas hujannya, kendaraannya atau kelengkapan-kelengkapan lainnya. Baik, sahabat, bersama saya Isna Safira. Sore hari ini kita akan berbicara hal yang cukup dinanti-nanti oleh banyak masyarakat muslim di Indonesia. Di Ngaji Hukum, sahabat, kita sudah ada narasumber yang luar biasa. Ada Haji Samiaji Makin Rahmat, SPD SHMH dari Ketua LPBH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo. Nah, sahabat, kita akan berbicara tentang menunggu kepastian umroh ini sampai kapan. Sebelum saya sapa narasumber kita, ini ada beberapa saya mengutip di Kompas ya. Sepertinya Indonesia ini sudah mulai diizinkan untuk menjalankan umroh karena dinilai mampu mengendalikan COVID-19. Karena kita butuh kelengkapan dan kejelasan informasi terkait hal itu. Nah, kita akan membicarakannya dengan Haji Samiaji. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Samiaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Halo Bapak, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, oke. Ya, Sudah set. maaf ini. Siap Bapak. Oke Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya Bapak. Salam, ini barusan ini selesai digital Thailand mulai belum saya rubah itu. Luar biasa Bapak, gak apa-apa, keren ini Pak backgroundnya. Baik Bapak. Kita cakap digital. Iya. Dari Palangkaraya. Wah, luar biasa sibuk ini Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di Ngaji Hukum Suara Sidoarjo menemani sahabat semua untuk membicarakan tema hari ini Pak. Menunggu kepastian umroh ini, kepastiannya sampai kapan. Ini Pak, saya baca Kompas. Di Kompas ini sepertinya di Kompas menyatakan kalau Indonesia ini dianggap oleh pemerintah Arab Saudi mampu mengendalikan COVID sehingga pintu untuk jemaah umroh asal Indonesia ini mulai dibuka. Bagaimana ini Pak? Mungkin Bapak punya informasi lainnya yang bisa dibagi. Apakah itu benar Pak kalau kita sudah boleh umroh ini Pak? Terima kasih. Saya sapa dulu Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa salli Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi barakati awwali wal akhirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni ashantu min dzurriyyatin biwadi ghairi dijar'in inda baitikal mukarram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al af'ida minan nas tahwi alaihim warzuqhum minas samarat la'allakum yashkurun. Jadi para pendengar Suara Sidoarjo dan para mitranya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang yang penuh barokah ini kita selalu dilindungi
dan diberkahi oleh rahmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Kedua kalinya salawat dan salam wal wasilah adalah selalu kita sampaikan kepada manusia agung baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus kepada Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam yang punya hak istimewa dengan doanya mengundang para umatnya, termasuk umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berziarah, untuk menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah di Haramain Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Sebelum kita membahas pada persoalan yaitu menunggu kepastian umroh sampai kapan, mudah-mudahan hati kita yang masih sangat rindu, masih sangat mendambakan untuk bisa berziarah, saya doakan di majelis yang barokah ini, mudah-mudahan segala persoalan dan permasalahan berkaitan dengan umroh maupun haji segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita yang belum haji atau umroh segera dipanggil oleh Allah melalui wasilah dari Nabi Ibrahim Khalilullah untuk bisa menunaikan haji dan umroh. Amin. 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 Ya, jadi berkaitan dengan umroh, jadi saya kemarin juga sudah komunikasi dengan beberapa teman, artinya penyelenggara keberangkatan haji dan umroh. Ternyata memang keran itu sudah dibuka, artinya bahwa Menteri Kemenak itu sudah menyiapkan beberapa alternatif dan kemudian rute bagaimana penyelenggaraan Kemenak dengan skema di kondisi yang masih pandemi, walaupun sudah landai, dan pihak Kementerian Umroh dan Haji Saudi pun sudah memberikan lampu hijau dalam tanda kutip, yang ini nanti kita jelaskan. Karena apa? Karena masih ada beberapa hal yang perlu dipertegas dan dijelaskan, sehingga nanti saat memang betul-betul diberangkatkan jemaah umroh itu tidak mengalami sebuah persoalan. Artinya muskilah-muskilah yang sudah di depan mata itu segera diantisipasi. Bahkan Dirjen Penyelenggara Umroh dan Haji ya, itu sudah juga menyiapkan bagaimana skema-skema itu, sehingga nanti dalam pelaksanaannya yang sekarang ini sudah mulai disusun. Sekali lagi, kemudian jamaah tamu-tamunya Allah, tamu-tamu Rasulullah itu tidak dirugikan. Jadi nanti para pendengar suara Sidoarjo dan kemudian para mitra yang lain, ada kemungkinan ketika mengawali nanti dibuka, insya Allah mungkin awal akhir November atau awal Desember, itu memang kita mengikuti protap harus satu pintu. Artinya kondisi yang sudah diterapkan di reguler haji, artinya jamaah haji reguler itu akan nanti diterapkan dalam keberangkatan jamaah umroh. Jadi jamaah umroh nanti itu kalau nanti jadi berangkat, maka sementara yang diotorisasi yang kemudian sudah disetujui itu di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian sebelum berangkat itu mereka akan menginap di asrama haji. Oke. Ya, jadi itu skema awal, Mbak, yang artinya sudah dipersiapkan itu. Dan kemudian setelah proses di sana tetap mengikuti tim termasuk dari Satgas COVID-19, itu nanti dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan terhadap kondisi fisik maupun pemeriksaan normatif, yaitu berkaitan dengan vaksin, kemudian juga diperiksa lagi kan gitu, kondisinya itu masih artinya negatif terhadap COVID-19 atau ada positifnya kan gitu. Ya itu. Kalau kemudian itu masih statusnya kita anggap sehat, dan itu kan baru nanti berangkat, dan keberangkatan yang sudah dirancang itu nanti tidak gabung dengan pesawat reguler penumpang umum, jadi khusus untuk jamaah umroh saja. Oke. Jadi sementara gitu. Baik.
Jadi dipisah ya antara penumpang reguler dengan penumpang khusus yang umroh, begitu ya Pak ya? Ya, Un- jadi kan memang itu mengapa itu juga ada pertimbangan, ada hujah. Nanti jangan sampai juga saling nanti menyalahkan ketika kemudian penumpang yang reguler itu ternyata terindikasi Mm-mm. ada vaksin atau kondisinya tidak sehat, Mm-mm. tentu kan itu menyebar atau menular ke jamaah kan begitu. Baik. Sebaliknya ketika kemudian itu, jadi memang kelihatannya kita mau sterilisasi Mm-mm. sehingga nanti ketika ini betul diterapkan, Mm-mm. tentu nanti menjadi otoritas dari Kementerian Agama juga PPIH, artinya dari penyelenggara pemberangkatan ibadah umroh, Mm-mm. itu kemudian PPIH-nya itu nanti dengan tanggung jawab yang sudah saling sekarang ini digodok, sehingga jujur aja kemarin itu ada beberapa persoalan-persoalan yang perlu dikritisi, sehingga terhadap penyelenggaraan umroh maupun haji itu dalam tanda kutip masih nanti perlu disempurnakan, terutama terkait dengan hukuman dan sanksi yang nanti mungkin diterima oleh penyelenggara. Artinya dengan sanksi yang sudah diterapkan sesuai dengan acuannya Undang-Undang Cipta Kerja itu yang baru itu tentu bagi penyelenggara umroh dan haji, apalagi yang bukan statusnya itu status middle ya, bukan yang kelasnya sudah stabil dan sudah siap luar dalam, itu jadi beban tersendiri. Oke. Baik, Pak. Ini tadi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Samiaji ya. Berarti siapa ini? Kloter pertama siapa dulu yang diizinkan berangkat? Yang sehat atau sesuai dengan urutan yang dulu-dulu sudah ada gitu, Pak? Jadi kalau mengacu pada koordinasi terakhir itu adalah dari kita yang waiting list itu kan gitu kan. Kemudian tapi dari waiting list itu sesuai dengan sekali lagi ketentuan dari otoriter dari pemerintah Saudi, itu nanti kita memberangkatkan yang usia 8 tahun ke atas sampai ke atas. Kalau sebelumnya kan sampai 50. Nah, itu yang kemudian yang diprioritaskan. Nah, itu. Oke. Ya, jadi itu. Oke, Pak. Ini saya tekankan lagi, mungkin ada suara sahabat suara Sidoarjo yang belum jelas. Jadi yang akan diberangkatkan sesuai dengan waiting list, tapi sesuai dengan syarat-syaratnya tadi yang ditentukan tadi ya Pak ya, ada usia, kemudian kesiapan secara kesehatan dan lain sebagainya. Bapak tadi menyebutkan ini ya Pak, beberapa syarat yang sudah disampaikan mulai dari kesehatan, vaksin dan sebagainya. Terkait vaksin Pak, apakah ada vaksin khusus yang boleh atau seluruh vaksin sudah diperbolehkan Pak? Informasi juga sama, vaksin ini masih debatable kan gitu kan. Walaupun yang Sinovac maupun Sinopharm itu sudah diakui oleh WHO, pihak Saudi masih memberikan toleransi yang awalnya itu karantina atau diisolasi 7 hari itu menjadi 3 hari. Kan gitu kan. Di sini jujur terjadi juga keinginan dan harapan dari penyelenggara umroh, ketika dia sudah vaksin 2 kali itu tentu tidak perlu lagi di booster kan gitu kan, baik itu Moderna maupun AstraZeneca dan yang lain yang Johnson itu, tapi cukup memang kita mengikuti regulasi itu kan sudah dikontrol di Indonesia kan gitu kan. Begitu berangkat ke Saudi tidak perlu 3 hari tapi itu mungkin masa transisinya 1 hari, kemudian diperiksa ulang, kalau kemudian dia memang negatif, ya sudah melaksanakan ibadah, tidak perlu 3 hari. Itu yang sekarang masih dalam penjajakan, sehingga ketika nanti berangkat itu kapasitasi dan kemudian regulasi baik sistem maupun syarat-syarat yang sudah ditentukan itu tidak menjadi debatable lagi. Dan kemudian bagi jamaah penyelenggara umroh ini tentu masih beresiko kan gitu. Kita tahu bahwa petugas yang di bandara atau petugas baik itu di keimigrasian maupun sekarang ini juga muasasa yang artinya nanti membantu dalam proses penyelenggaraan secara otorisasi mulai di Haromen di Madinah Al-Munawwarah Syarifah maupun di Makkatul Mukarramah itu kadang-kadang tidak mengacu pada aturan kan gitu. Yang ini yang saya kebetulan saya sering alami seperti itu kan gitu kan. Nah, maka kita ingin safety, kepingin amannya itu bagaimana sehingga nanti jamaah tidak dalam posisi yang kemudian masih menimbulkan tanda tanya. Oke.
Baik Pak, terkait vaksin dan lain sebagainya ini, apakah jamaah ini untuk vaksin kemudian isolasi mandiri sebelum berangkat atau ketika pulang dikenai biaya lagi oleh penyelenggara atau itu nanti ditanggung oleh pemerintah gitu Pak? Kalau yang kami dengar ada tambahan biaya memang. Nah, Oleh itu pribadinya? iya, komposisi jamaah tambahannya itu saya kurang tahu persis karena belum ada finalisasi. Kisarannya ya sekitar 3 sampai 4 lah. Kan awalnya itu ketika dalam posisi masih pandemi, kemudian isolasinya itu 7 hari, kan kita menjaga kemungkinan kemudian ketika orang ini dinyatakan positif kan kita berhitung negatifnya kan itu kan. Berarti ada biaya-biaya yang kemudian bisa kita antisipasi. Itu biayanya 2 kali lipat dari biaya umroh. Kalau normal itu 26 kan gitu kan, kalau kita bicara standar kan ya, itu tentu menjadi lebih dari 50. Tentu ini kan memberatkan, maka beberapa penyelenggara umroh tidak mau memberangkatkan dengan akumulasi seperti itu. Kan gitu. Jadi jika jamaah umroh ini memang berniat berangkat, maka harus bersiap ya Pak ya dengan konsekuensi penambahan biaya untuk kelengkapan mulai dari mungkin vaksin dan isolasi mandiri baik di Indonesia ketika tiba ataupun nanti di Arab Saudi, begitu ya Pak? Ya, jadi yang kita jaga sekarang ini adalah stabilisasi dan kemudian terhadap konsekuensi yang sudah kita nanti terapkan ya gitu kan. Jamaah saya pikir dengan tambah biaya seperti itu tidak ada masalah. Baik. Yang penting kan mereka ini aman dalam proses pelayanan, juga aman dalam aturan fiskal maupun administrasi kan gitu. Jamaah kita kan rata-rata gagap soal teknologi, kemudian semua pakai sistem manual, kita pakai barcode kan begitu kan. Nah, kemudian saat tidak semuanya kemudian tiap hari itu selaku pembimbing, kebetulan saya ini juga salah satu pembimbing di PT Arofamina kan begitu, itu mendampingi terus jamaah kan, karena kan saat berangkat itu kan sendirian kita, hari pertama kedua saja kita dampingi kan gitu. Nah, kalau kemudian jamaah nanti saat ini yang kemarin itu ada tambahan manasiknya itu tidak sekali pertemuan kan gitu kan, manasik umrohnya itu diberikan mungkin bisa secara online 2 kali, kemudian nanti ditambah secara offline-nya sekali kan. Selama ini kan kita offline sekali saja cukup kan gitu kan. Karena dianggap mereka sudah pernah umrah, sudah pernah haji kan gitu. Dengan kondisi yang normal, tapi dengan kondisi yang sekarang new normal ini, dengan kondisi pandemi ini tentu kita harus juga memberikan terapan dan visualisasi dan sosialisasi manasik itu, bagaimana nanti penggunaan barcode, kemudian kalau kesulitan itu bagaimana, kan itu perlu kita kemudian kita praktekkan kepada para jamaah. Baik Pak, cukup lengkap sekali, ini sudah cukup jelas ya. Jika sahabat memang hatinya sudah tergugah untuk berangkat umroh, maka ada hal-hal yang harus diselesaikan atau ditambah lagi secara administrasi Bapak. Kemudian saya mau tanya ini, jumlah jamaahnya apakah sudah ditentukan oleh Arab Saudi untuk Indonesia? Mungkin jumlah jamaah untuk umroh sendiri apa sudah ditentukan berapa gitu Pak? Kalau setahu saya tidak ada, kalau umroh ya bicara umroh. Yeah. Bicara umroh itu kalau dari pemerintah Saudi ya targetnya sebanyak-banyaknya. Dalam artian kondisi normal ya. Baik. Dan Indonesia ini termasuk masuk 2 besar, artinya jamaah yang referensinya tinggi, dan kemudian yang kemudian tanda kutip yang menjadi perhatian tersendiri. Rata jamaah Indonesia itu kan konsumer, jadi dia itu mesti bawa sangu, bawa oleh-oleh, itu secara belanja suka belanja lah kan. Itu tentu menjadi sebuah lumbung bagi para pedagang di sana. Benar. Dan itu sesuatu yang harusnya diistimewakan kan gitu, karena mereka orang Indonesia itu selain juga sopan, beretika, dan kemudian tidak nyeleneh lah dalam pengertian perilaku ibadahnya, ditambah lagi senang belanja, kan begitu. Tentu ini bagi Saudi sangat menguntungkan. Gitu. Keuntungan sendiri ya Pak ya. Berarti tidak ada jumlah jamaahnya sendiri, baik. Tidak ada batasan ya Pak, sebanyak-banyaknya kalau bisa, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada sekat-sekat yang ditutup Pak, yang di sana kegiatan umrohnya nanti lengkap Pak, yang di Arab Saudi nanti, atau masih ada yang ditutup-tutup gitu Pak?
kalau kami dilapori teman mutawif yang ada di sana, mukimin, kemudian mereka malah sudah berangkat bulan September, malah sudah berangkat. Ya kondisinya sekarang sudah normal kan begitu. Tapi ya kembali lagi bahwa situasi itu belum mendukung dalam tanda catatan khusus untuk jamaah Indonesia kan begitu. Saudi itu ternyata kan menginginkan dan mengharapkan itu memanggil para pekerja musiman atau mukimin yang saat itu diminta kembali ke negaranya. Khususnya Indonesia kan sudah diminta kembali saat itu. Dapat prioritas untuk satu mengurus igomanya, surat izin kerja di mana dia berada, baik selaku pekerja di lingkungan sarana transportasi, kan kita semua tahu hampir supir di sana itu rata-rata juga dari ASEAN kan gitu. Kemudian di pembantu di rumah tangga, artinya itu asisten rumah tangga itu, maupun di staf-staf yang lain di kebutuhan selaku tenaga kerja. Memang Saudi punya kebijakan di tahun 2024 mungkin mau diterapkan bahwa mengutamakan pekerja lokal kan, gitu. Tapi melihat etos dan kemudian budaya yang ada itu kan sulit, dan kemudian pihak yang bisa mensuplai itu ya diantaranya dari Indonesia tenaga kerja itu. Baik. Memang dia tampil sopan dan kemudian bisa melayani, artinya dengan profesi pekerjaannya. Siap Pak, terima kasih. Kemudian untuk wilayah Sidoarjo sendiri, kapan gelombang awal atau bagian apa? Kloter pertama ini Pak yang berangkat dari Sidoarjo kira-kira bulan apa ini Pak? Untuk kalau dari Sidoarjo kemudian yang begini, kalau urusannya umroh kan itu memang sekarang ada Sipatu kan kita Sisko Patu itu. Jadi sistem yang kemudian mengakses itu langsung dibawa ke kendali Kemenak. Nah, kalau haji sudah pasti kan ini, artinya bahwa travel selaku penyelenggara keberangkatan ibadah umroh itu masih berpikir gitu loh, tentu dengan resiko-resiko yang ada itu. Kalau di kami sendiri itu berpikir setelah nanti keberangkatan 1 dan 2, baru kemudian kita memasukkan ke sistem itu untuk memberangkatkan jamaah. Padahal kita jamaah yang waiting list di PT kami aja itu luar biasa, hampir 14.000. Banyak ya Pak ya yang waiting list. 2 tahun itu, ya Pak ya terpending itu ya? Itu 2 tahun, kemudian malah sekarang ini banyak yang program tabung-tabungan yang awalnya mandek itu, mereka sekarang ini konsisten untuk menabung karena sudah berpikiran bahwa keberangkatannya sudah mulai ada lampu hijau kan begitu. Betul. Kayak kemarin saya dititipi untuk nabung, Ustadz ini nabung, untuk yang sudah lama tidak nabung, hampir setahun lebih tidak nabung, mereka sudah nabung. Alhamdulillah banyak yang yang ingin saya sampaikan Mbak Isna, bahwa kondisi yang kemarin menjadi pembahasan itu adalah berkaitan dengan jenis denda itu. Jadi ini perlu kita sampaikan, walaupun ini juga tidak hanya umroh saja tapi juga haji, tapi ini perlu masyarakat ketahui ketika nanti ditetapkan, itu nanti punya efek dan sebuah konsekuensi. Tentu travel tidak akan begitu saja membiarkan ini mungkin ditanggung sendiri oleh travel kan begitu. Nah, dalam draft yang ada itu nantinya biaya negara bukan pajak itu, denda administrasi dan pusat layanan haji dan umroh terpadu atau PLHUT itu yang berlaku di Kemenak tercantum besar dendanya itu masih oleh para asosiasi penyelenggara itu terlalu memberatkan. Saya ambil contoh ini. Baik, Pak. Jadi ketika gagal memberangkatkan jamaah haji akan dikenakan denda administrasi sebesar 110 juta per jamaah, atau setara dengan biaya perjalanan ibadah haji khusus senilai, kalau yang biasa khusus ya itu $8.000. Nah, ini. Kemudian gagal memulangkan jamaah haji dikenakan denda 7 juta per jamaah, atau setara dengan biaya transportasi udara 1 kali. Sedangkan gagal memulangkan jamaah umroh dikenakan denda 6 juta. Nah, ini hal yang sudah sekarang draft itu sekarang menjadi digodok dan debatable-nya luar biasa. Belum ketuk palu ini ya Pak ya?
Ya, ini belum resmi, tapi ini sudah bagian dari menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja itu yang nomor 11 tahun 2021 itu. Kemudian muncul juga denda lainnya seperti tidak menyediakan layanan akomodasi jemaah haji ya, untuk jemaah akan dikenakan denda 50 juta per jamaah. Jadi kalau nanti di sana kemudian jamaahnya itu layanan akomodasi, transportasi dan konsumsinya itu mandek atau bermasalah, muskilah, problem itu penyelenggaranya itu atau pihak yang menyelenggarakan itu terkena 50 juta per jamaah. Sedangkan untuk jamaah umroh itu 10 juta. Nah, kemudian tidak memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus juga dikenakan denda 1 juta per jamaah. Ini sama dengan, kalau ini wajar karena besarannya sama dengan biaya visa, gitu kan, baik umroh maupun haji. Tidak memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji turut dikenakan denda sebesar 250.000 dan juga tidak memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi dan perlindungan sesuai perjanjian masing-masing penyelenggaraan akan dikenakan denda 50.000 untuk kesehatan, 1 juta transportasi dan 500.000 untuk konsumsi. Ini yang untuk jamaah umroh. Artinya ketika ini muncul kan, kita kan tidak pernah kemudian memplanning bahwa ini ada persoalan, gitu kan. Karena apa? Kita sudah melakukan kontrak tiap jamaah umroh itu dengan muasasa, dengan pihak funduk, dengan pihak hotel, gitu kan. Juga dengan para penyelenggara pembantu di sana yang sudah kita akomodasi seefisien mungkin, setertib mungkin. Kemudian kita juga menjalin dengan beberapa tenaga pembantu yang itu sangat profesional, gitu. Jadi ketika ini jadi persoalan, tentu penyelenggara haji, nah kalau nanti begini kan saya harus nambah biaya kepada jamaah, begitu. Ini konsekuensi kemudian yang kemudian terjadi, begitu Mbak. Baik Pak, ini perlu diketahui juga ini ya, ternyata ada denda-denda dan jangan sampai terjadi supaya tidak kena denda. Tapi ini belum fix kan Pak ya, masih debatable. Belum, sudah mau diterapkan. Sudah mau diterapkan? Artinya ya, asosiasi penyelenggara baik haji plus maupun haji khusus maupun umroh, tentu ini pikirannya tidak setuju itu bukan berarti kemudian ini ditiadakan, tapi penerapannya itu yang fleksibel dan kemudian yang juga berpikiran bahwa kita ini bukan bisnis kan begitu semata kan gitu kan, bahwa tamu-tamunya Allah itu berangkat itu jangan kemudian menjadi bebannya mereka, kemudian biayanya jadi tambah. Walaupun berapapun yang jamaah itu dikenakan, jamaah pasti mampu membayar. Karena apa? Salah satu saat itu manis tato kan gitu kan. Baik haji maupun umroh itu kan orang yang mampu kan gitu. Bicara mampu ini kita tidak bicara kemudian nilai ONH-nya atau BPIH-nya berapa, tapi kemudian merasa terpanggil inilah yang kemudian tidak ada masalah, tapi bagi penyelenggara masalah kan begitu. Baik Pak, menarik sekali ini perbincangan kita terkait dengan umroh. Mungkin banyak sekali, saya juga belum tahu nih Pak, hal-hal seperti ini ternyata menjadi urgent untuk kita ketahui. Bapak, kita akan lanjutkan setelah beberapa spot ya Bapak. Tadi kita sudah berbicara tentang keberangkatan, nanti usai jeda kita akan berbicara tentang skema kepulangan. Begitu ya Bapak? Ya, tetap bersama kami Bapak di Suara Sidoarjo. Sahabat Ngaji Hukum juga live dan serentak di Suara Sampang FM 102,2, RGR Tulungagung FM 90,1, RSal Nganjuk 105,3 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Sahabat Suara Sidoarjo, kami akan kembali di Ngaji Hukum masih bersama saya Isna Safira dan juga Bapak Sami Ngaji. Kami akan kembali usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Ngaji Hukum. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh,
Gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, kembali di Ngaji Hukum. Masih dengan Haji Samiaji Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LPBH NU Sidoarjo. Kita masih membahas tentang menunggu kepastian umroh sampai kapan. Sahabat, Anda bisa interaktif dengan kami dan juga narasumber kami di line telepon 896 1514 atau line WhatsApp 0811 309 1009 0811 309 1009. Anda juga bisa mengikuti interaksi di Instagram suarasidoarjo.fm, Twitter @susi_visual, atau Facebook di LPPL Suara Sidoarjo. Kita kembali ke Pak Samiaji. Masih bersama kami, Bapak? Ya, Mbak baik. Safira, Iya. Kita tadi sudah membicarakan tentang keberangkatan ya, Pak ya. Bagaimana kemudian dengan skema kepulangannya, Pak? Apakah sama dengan skema keberangkatan? Nah, kalau kepulangan sebetulnya malah tidak serumit saat keberangkatan, karena posisinya adalah jamaah yang sudah melaksanakan ibadah, kemudian tinggal cross check secara fisik dengan protap yang sudah ditetapkan kan begitu. Nah, tinggal nanti aturan di sini seperti yang sempat dibicarakan itu memang tetap harus mampir ke asrama haji dulu, gitu kan. Kalau mungkin di tanah air tidak 7 hari ya sama, mungkin 3 hari, bahkan ada semacam keleluasan atau fleksibilitas itu ketika nginap 1 hari kemudian dilakukan pemeriksaan itu negatif kan gitu kan terhadap pemeriksaan terhadap dirinya, maka bisa langsung pulang ke kediamannya masing-masing. Jadi itu. Tapi yang perlu kemudian sebetulnya dalam kondisi seperti ini, saya artinya dalam pengamatan selaku juga pengamat dan juga orang yang sering mengkritisi bagaimana penyelenggaraan umroh dan haji itu dengan kondisi pandemi ini, Mbak Isna maupun pendengar yang lain, seharusnya juga ada regulasi. Regulasi ini kemungkinan dengan kapasitas apa nanti diterapkan di tiap travel atau secara kumulatif itu dengan jumlah jamaahnya, sehingga nanti ketika jamaah ini berangkat, karena ini problem yang yang saat ini terjadi ada berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan medis, berkaitan dengan sesuatu yang ibadah itu masih diliputi oleh pandemi COVID-19, maka ini saya menyarankan ini karena belum ada bahasan, sehingga setiap
di keberangkatan itu, kalau mungkin bicara kita haji, itu petugas TPHD maupun petugas kloter, itu kan ada dari unsur paramedisnya dan harus ada dokter. Nah, maka kami juga menyarankan seperti itu, pihak Kemenak seharusnya juga mulai mengantisipasi dengan sistem Sisko HAD atau sistem yang sudah diterapkan itu, kan begitu kan, PPIHU itu atau mungkin nanti di sistemnya Kemenak itu, begitu jumlah jamaah itu umrah diberangkatkan, maka juga disertai oleh petugas dokter, sehingga nanti ketika ada persoalan-persoalan yang sifatnya emergensi, mereka paham untuk melakukan penanganan secara pertama. Itu yang kedua, kemudian ketika tindak lanjut dari penanganan itu secara bahasa medis dan kemudian secara teori pelaksanaan terhadap pasien yang mungkin menderita tidak hanya COVID-19 tapi sakit, itu tentu lebih pas, lebih ditangani oleh orang yang secara kompeten memang bidangnya begitu. Baik, Pak. Jadi ini yang kelihatannya belum terpikirkan, ya, sehingga saya sempat juga kalau di travel kami sudah ada, bahkan kami merancang di tiap keberangkatan itu kita rencananya kerjasama sama ID, tapi orang yang memang kompeten pernah menjadi petugas haji kan gitu, ya itu nanti kita rundingkan, tapi ini masih juga belum finalisasi. Itu nanti kita minta memang untuk mendampingi jamaah kan gitu kan, sehingga tentu di jamaah kami itu juga mendapat perhatian kan gitu. Ada layanan, tidak hanya layanan ibadah tapi juga layanan kesehatan secara fisik, mungkin nanti multivitaminnya bagaimana, ini dikasih ini. Jadi itu tentu juga memberikan rasa nyaman kepada para jamaah untuk kemudian mungkin karena kadang-kadang penyakit itu tidak karena serangan penyakitnya kan gitu Mbak Isna, tapi karena kekhawatirannya, karena rasa was-wasnya, menyerang imun rasa akhirnya. ketidaktahuannya, sehingga imun yang kemudian seharusnya itu stabil menjadi berkurang. Betul. Apalagi dengan kegiatan ibadah umroh itu adalah kegiatan fisik kan begitu. Kan gitu. Kalau kita dari Safa Marwah itu kan inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw tamara, dengan doa-doa itu sebetulnya inspirasinya itu, kemudian makna dari yang tersurat dari itu ada sebuah misteri keagungan ilahi yang kemudian dicontohkan oleh Siti Hajar saat itu kan begitu kan. Kemudian ada sebuah tanggung jawab bahwa kita tidak hanya berangkat formalitas Safa Marwah tapi kan gitu, tapi juga ada beban kewajiban yang harus kita penuhi dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Siapa? Ismail. Berarti kita ketika berangkat ke sana, karena itu keluarga kita itu juga yang memang bagian yang kita perjuangkan, bukan ke sana kemudian enak-enakan ibadah saja. Memang nikmatnya luar biasa, tapi bagaimana kita juga menciptakan tawaf itu tidak hanya mengelilingi Baitullah saat formalitas kita melakukan tawaf, tapi bagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tidak tolak-toleh, tapi yang bahu kiri itu tetap kepada pusat punjer dari kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu zikrullah, dengan mengingat dan kemudian berdoa. Itulah hakikat kemudian yang perlu diterapkan, bagaimana ketika kita pasca umrah atau pasca haji itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk meraih kemabrurannya itu Mbak Isna. Betul, menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya Pak ya. Iya, itu kadang-kadang kan orang salah kaprah. Artinya ada problem, ya sudah saya tak umroh bisa di sana diselesaikan. Ya memang Allah doa sana makbul. Apalagi kalau kita sudah di multazam itu, ya Allah sudah seperti artinya doa itu kepada pemiliknya, kan Baitullah itu rumahnya Allah kan begitu. Apalagi di sebelah pintu dan dekatnya Hajar Aswad itu, belum lagi ke Khidir Ismail, kepada talang emas itu. Kalau itu nangis pasti, dan orang yang nggak nangis pun ketika melihat itu, tetesan air mata itu keluar dengan sendirinya. Gitu. Benar-benar Pak, saya jadi ikut merinding ini Pak, ingat-ingat dulu pernah umroh, membayangkan rindu sekali pengen ke sana, tapi apa daya, masih harus mengalah. Saya kan tiap bulan Mbak Isna. Wah sebelumnya. Kemudian sekarang ini 2 tahun lebih, enggak, rasa rindunya itu sudah enggak bendungkan lagi. Enggak bisa, sudah enggak terbendung lagi sudah. Makanya kalau saya subuh kadang-kadang ikhtiar saya sampai Isra, mohon mendoakan para jamaah yang sekarang rindu Baitullah, rindu Rasulullah itu bisa sampai ke sana. Sekarang ini kita doanya di tanah air, tapi insya Allah Allah akan memberikan solusi, dan kemudian karena
la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya sesuai dengan apa yang tidak dia mampu. Dan ini ujian menurut saya yang luar biasa. Luar biasa. Artinya secara pribadi ya itu ya harus mampu diambil hikmahnya. Gitu. Baik Pak, ini tadi saya tertarik dengan terkait sakit tadi itu Pak ya. Kalau misalnya jamaah ketika di Mekah tiba-tiba terindikasi ada COVID, bagaimana dengan pembiayaannya? Apakah penyelenggara beda-beda kan ya Pak ya? Ataukah ada negara nanti yang akan memfasilitasi, atau mungkin Arab Saudi sendiri? Karena kita tahu untuk COVID sendiri sudah ada dana bantuan dari PBB juga kan Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kalau misalnya tiba-tiba nih di sana, kita tidak pernah tahu ya Pak, namanya COVID itu kan nempel di mana saja. Tiba-tiba ada jamaah betul. Di sana terus terindikasi COVID, kemudian harus melakukan berbagai macam treatment dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pembiayaannya Pak? Ingin saya jelaskan secara umum dulu. Bahwa ketika tidak terjadi COVID itu, jadi segala fasilitas kemudian pelayanan kesehatan di sana itu gratis. Oke. Gratis. Kemudian ketika muncul pandemi itu, bagi warga asing maupun mukimin yang ada di sana juga mendapat pelayanan gratis. Tapi ketika kemudian terapan dari kemarin haji maupun umroh yang sempat dibuka kan gitu kan, kemudian ditutup kembali kan itu artinya dari pihak kerajaan itu kemudian melakukan isolasi ya, bukan pada proses penanganan penyakitnya kan gitu kan. Ketika dia di hotel kan itu jamaah kan ada yang di hotel. Ada teman saya dulu itu ketika mau pulang karena dianggap dia terindikasi, dia nginep di hotel satu kamar itu sendiri. Kemudian tiap hari itu satu cangkai maus, pisang itu, banana itu. Kemudian dia bisa koneksi dengan luar, tapi kan di situ begitu privat sekali kan gitu kan. Bahkan teman saya itu guyonan, saya walaupun nggak sakit Ustadz, kalau gini tiap hari ini kayak hidup di surga, tapi namanya dikungkung ya tetap nggak kerasan, tapi dia menikmati betul itu sampai khatam sehari, kadang-kadang khatam sehari khatam kan gitu. Itu artinya bahwa Saudi itu sangat artinya privat sekali, artinya begitu penuh perhatian terhadap kondisi COVID pandemi ini. Nah, untuk umroh dulu itu sempat dibahas kalau isolasi awal, artinya begitu diperiksa itu 7 hari, itu biaya ditanggung oleh Saudi. Tapi ketika kemudian hasil pemeriksaan lanjutan itu ternyata dia terbukti COVID, maka itu pembiayaannya ditanggung sendiri, kan gitu. Bukan penyelenggara ya, Pak? Ya, beberapa travel itu kemudian melakukan terapan kerjasama dengan pihak asuransi, kan gitu kan. Jadi ketika jamaah nanti itu terbukti, kan nggak mungkin kemudian semua jamaah itu kena kan gitu kan. Nah, dengan pertimbangan itu ada yang nanggung asuransi, jadi ya ditanggung oleh pihak asuransi kan gitu. Nah, itu. Tapi sekarang ini kan kita sedang melobi bagaimana tadi sudah mulai kendor kan, awalnya 7 hari jadi 5 hari, kemudian turun jadi 3 hari. Kan begitu. Ya 3 hari ini belum ada artinya ditekuk lagi atau diupayakan, ini kan nggak bisa karena bagaimanapun proses penyembuhan itu juga tergantung pada WHO juga kan ikut ngawasi kan gitu. Nah, jadi itu Mbak. Jadi kalau bicara tadi pulang, kemudian artinya secara prinsip karena berangkat itu sudah lolos dan kemudian kegiatan ibadahnya itu juga nggak ada masalah, maka ketika pulang pun ya nggak ada persoalan. Gitu. Tapi tetap karantina kan Pak ya? Ketika di Indonesia baru otoritasnya kan sudah kembali ke imigrasi Indonesia. Oke, benar-benar. Baik Pak, sudah cukup jelas tentang kepulangannya, tidak serumit berangkatnya, tapi tetap ketika sampai di Indonesia maka melakukan karantina sesuai dengan otoritasnya Indonesia, begitu ya Pak ya? Ya, itu kan tinggal bagaimana. Kalau kemudian saya pikir di Indonesia ya sudah sangat dengan kondisi COVID yang landai, kemudian sudah masyarakat sudah mulai terbiasa. Saya pikir isolasi mandiri pun sudah sebetulnya nggak ada masalah kan begitu. Berarti ketika transit di asrama haji kan begitu, kemudian pulang, maka pulang pun kalau kemudian itu jamaah akan pakai pesawat sendiri, jadi nggak ada masalah sudah. Baik Pak. Ini terakhir nih Pak, kita diskusi terakhir. Nggak kerasa ini Pak, kurang 10 menit lagi. Saya harus bacakan pertanyaan juga ini. Di mana sahabat suara Sidoarjo ini bisa mencari info terkait keberangkatan umroh selain mungkin di penyelenggaranya ya Pak? Selain di penyelenggaranya mungkin bisa mendapatkan informasi-informasi mungkin via
aplikasi atau apa Pak gitu Pak? Sebetulnya itu kalau penjelasannya dari Dirjen Umroh dan Haji ya, penyelenggaraan Umroh dan Haji, Dirjen PU itu Pak Hilman Latif, itu sebetulnya kita bisa mengakses di akun kemenak.co.id. Baik. Itu ya nanti bisa penjelasannya secara umum ya itu ya. Tapi kalau kemudian penjelasan secara khusus tentu kepada PPIU kan gitu kan. Sekarang ini kan penyelenggara pemberangkatan ibadah umroh dan haji kan gitu kan. Nah, atau KBIH pun itu juga selaku kelompok bimbingan ibadah haji, dan sekarang ini umroh. Kalau dulu kan KBIH saja. Sekarang ini aturan yang terbaru sudah 2 tahun ini bahwa KBIH itu juga sebagai penyelenggara ibadah umroh. Nah, maka di sana yang bersangkutan juga seharusnya memberikan akses informasi kepada para calon jemaah umroh untuk bagaimana melakukan upaya ibadah umroh itu yang dijelaskan dengan gamblang dan jelas. Ini penting karena apa? Kadang-kadang kita tertarik biaya murah, ternyata di sana ditelantarkan, kemudian tidak diperhatikan. Ini persoalan-persoalan yang sering terjadi. Bahkan tour leadernya saja itu tidak ada. Nah, maka ini juga harusnya menjadi perhatian dari Kemenak. Setiap travel yang memberangkatkan itu ya tadi itu selain tour leader juga di sana dibantu oleh mutawif atau tour guide-nya itu yang mendampingi ibadahnya, juga sekarang ini sudah perlu dipikirkan ada tenaga medis. Setidaknya kalau dokter yang secara khusus itu belum ada di rombongan ini yang paham soal medis, dan itu juga perlu nanti dididik secara khusus apa itu bidan, apa itu perawat, sehingga ketika nanti dia mendampingi jamaah umroh secara otomatis ada bekal jamaah. Itu saya yakin jamaah yang awalnya was-was, kemudian ragu-ragu dan seterusnya, ketika kemudian didampingi oleh tenaga paramedis, tentu imunnya menjadi tambah. Kan, tenang gitu Pak. Ya lebih tenang, lebih semangat, ibadah lebih khusyuk, aman gitu. Dan yang lebih penting menyenangkan. Ini yang seharusnya sekarang ini harus dikonsep bagaimana jamaah umroh itu ketika berangkat dan kemudian ketika pulang itu memberikan sebuah edukasi ibadah yang mampu kemudian diberikan kepada masyarakat bahwa ternyata ibadah ke tanah suci itu aman, khusyuk, menyenangkan, dan kemudian memberikan sebuah nilai-nilai peningkatan dalam perilaku keseharian. Ini penting. Baik Pak, itu tadi penting sekali. Jadi umroh tidak hanya sekedar rekreatif ya Pak, tapi juga ada nilai yang spiritualnya bertambah, kebaikannya bertambah. Peningkatan strata saja kan begitu. Betul, kan. Kalau tanya umroh berapa kali? Tahun kali. Baik ya, suara sahabat itu sahabat suara Sidoarjo tadi dijelaskan ya, untuk informasi bisa di kemenak.co.id atau di PPIUH ya, PPIUH itu. Jadi bisa bertanya di situ, mungkin bisa langsung ke penyelenggaranya juga gitu kayak Pak ya? Ya itu memang jalan teknisnya, tapi kalau mungkin butuh kepastian ya dikasih PPIU kan ya, kasih kepala seksi penyelenggaraan umroh dan haji kan gitu ya. Itu sekarang ini juga di Sidoarjo Mbak, karena sudah aktif, jadi ada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan termasuk itu di dalamnya juga banyak dari anggota itu yang pemilik travel kan begitu kan. Juga nanti kami akan menyiapkan mungkin website khusus berkaitan dengan persoalan haji dan umroh. Ini sedang kita digodok masih ini, kerjakan Pak. Karena ini Selasa depan ini dilantik oleh kepala ketuanya di tingkat Jawa Timur kan, Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur. Nanti di Pendopo. Nah, mungkin dari Suara Sidoarjo bisa menghandle itu sekaligus juga menguraikan kepada masyarakat. Siap Pak, terima kasih informasinya Pak. Saya ke pertanyaan ini ya Pak, ada pertanyaan saya bacakan 2 karena waktu kita tinggal 5 menit. Ini ada dari Mila Tika Putri dari Twitter Pak. Kira-kira bagaimana kesiapan dari Arab Saudi sendiri dalam menerima kuota jamaah umroh dari Indonesia? Kemudian saya ke pertanyaan dulu ya Pak ya, nanti langsung dijawab. Pertanyaan kedua ini dari Hana di Tanggulangin, tahun ini masih pandemi. Jika tahun depan masih dan dalam kondisi pandemi yang sama, apakah akan ada diberangkatkan jamaah umroh atau menunggu pandemi mereda? Monggo Pak, silahkan. Ya, oke. Jadi yang ditanyakan dua-duanya sebetulnya
hampir sama kan begitu. Tapi kita kalau dari logika dan perencanaan terkait dengan COVID sendiri, bahwa nanti kalau pemerintah Saudi itu harus tetap menerapkan yang vaksin Sinovac atau Sinopharm itu harus dengan booster. Kami dengar bahwa booster itu yang baru untuk aktif itu tanggal bulan Februari atau Maret. Nah, maka secara otomatis ketika jamaah umroh itu nanti berangkat ternyata dia hanya vaksin 2 kali, maka dia harus melakukan vaksin booster itu tentu sudah clear sudah. Karena apa kan gitu kan? Jadi persoalan ketika yang dihinggapi oleh kerajaan Saudi harus melakukan booster itu sudah terpenuhi kan saat di Indonesia. Jadi nggak ada, menurut saya ketika nanti bulan Maret atau April ketika itu sudah booster itu bisa artinya disuplai untuk umum kan, itu publik kan gitu kan. Sementara ini kan untuk nakes. Dan itu pun informasinya yang booster itu tidak sesuai. Nah, maka penyelenggara haji juga ingin memastikan ketika nanti jamaah itu di booster artinya sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh kerajaan Saudi. Ini penting daripada nanti sudah di booster ternyata masih bermasalah. Baik, benar-benar. Berarti begitu ya, sudah cukup menjawab ini kesiapannya. Tadi tergantung juga pandeminya seperti apa, kita tidak bisa tahu ya Pak. Tahun depan apakah akan hilang clear atau malah jangan sampai lah malah tinggi karena faktor libur panjang itu. Tapi jangan sampai, semoga kita berdoa segera usai biar kita bisa menikmati seperti sedia kala. Pak, terakhir apa yang mau disampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo nih Pak, untuk mungkin yang mau berangkat umroh atau menunggu atau masih waiting list, apa mungkin persiapan dan lain sebagainya, monggo Pak. Jadi belajar ngaji manasik haji maupun umroh itu tidak tunggu kalau mau berangkat. Itu kan sama pemahaman kalau kita sholat, kemudian zakat, puasa, itu ada hal yang sifatnya rukun wajib, kan kemudian bagaimana sunnah-sunnahnya itu juga diterapkan. Yang lebih penting adalah menata niat, bahwa orang yang berangkat ziarah ke Makkah dan Madinah itu adalah sebuah panggilan yang Rabbi saya tadi saya buka dengan pembukaan kan gitu kan, doanya Nabi Ibrahim itu kan itu saat dia di lembah Baitullah itu kan, Masjidil Haram itu kan lembah itu, kemudian mendoakan supaya anak keturunannya bisa berada di tempat yang diistimewakan ini dengan mendirikan sholat dan kemudian tahwil ilaihi warzuqna minas samarat. Kalau kemudian itu diikuti dan doanya Nabi Ibrahim yang juga dikabulkan oleh Allah, kita selalu di Mekah, di Madinah itu adalah tempat yang gersang, bebatuan, lembah. Tapi karena doa Nabi Ibrahim itulah kemudian Allah mengistimewakan semua makanan ada di sana. Mulai buah-buahan yang lezat, yang ranum, yang kemudian punya nilai protein yang selama ini tidak bisa didapat di sana ada. Dan semua yang terbaik. Mulai pisang, mulai durian, mulai apa saja, sampai mulai anggur. Nah, dari situlah itu sebagai sebuah realita dan kenyataan karena hak prerogatifnya Allah. Maka ketika kita berangkat ke tanah suci itu mohonnya kepada Allah. Nah, kan gitu kan. Tapi harus dibekali dengan ilmu. Dan siapa orang-orang tentu yang kompeten yang kemudian mampu ilmuwan di bidang haji kan begitu kan, atau bidang umroh. Jangan sampai kemudian berangkat saja, pokoknya yang penting murah, tidak ada tour leader, tidak ada tour guide atau mutawif. Nah, kemudian di sana ditelantarkan, tentu malah nggak ibadah di sana kan gitu kan, karena apa, kebingungan. Kemudian di sana itu nanti pulangnya bagaimana, belum lagi kalau kesasar kan gitu kan. Nah, karena sekarang di era sekarang ini kalau seperti jamaah saya, kita punya GPS kan gitu kan, jamaah kesasar itu biar nge-share di grup posisi di mana. Nah, dia diam aja di situ, kita jemput kan gitu kan. Nah, hal seperti itu tidak dipikirkan kan gitu kan. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ya, pokoknya yang belum berangkat saya doakan segera berangkat. Gitu kan. Nah, kemudian yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kalau mikiri umroh haji kan gitu kan, rezekinya yang seret-seret dilancarkan. Insya Allah, kan, gitu, amin. Berikan pendamping yang selama ini kemudian kurang setia dengan kita niat umroh atau niat haji, diberikan ketegaran jadi pendamping yang setia, anak-anak yang soleh-solihah. Itu sudah. Ya sudah. Itu Mbak Isna, mohon maaf kalau ada yang kurang. Tapi insya Allah saya sama siapa saja, termasuk Mas Panji atau siapa,
saya doa pingin suatu ketika nanti ada dari krunya Suara Sidoarjo, tidak usah ada yang membiayai tapi dihadiahi sama Allah. Insya Allah. Kalau Allah yang menghadiahi kan Amin. begitu. Masya Apa Allah. yang dipanggil terserah. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya closing sekalian ya. Monggo. Sudah jam 2 ya. Jadi itu terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan keterangan saya ini jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak perlu resah, putus asa, was-was, hadapi situasi dengan sabar dan mohon kepada Allah dan ikhtiar, karena kita juga selalu berdoa mohon kepada Allah mudah-mudahan wabah, kemudian semua segala ujian dan cobaan itu kita hadapi dengan sabar. Insya Allah Allah akan mencari solusi yang terbaik. Demikian mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sami Haji Makin Rahmat dari Ketua LPB ya, BHNU Sidoarjo atas informasi yang sangat menarik sekali. Sahabat, usai sudah ngaji hukum kita kali ini terkait dengan menunggu kepastian umroh sampai kapan. Sudah pasti umroh, sudah dibuka, monggo. Sahabat Suara Sidoarjo yang sudah punya tiket disegerakan, niatnya dikuatkan, kesehatannya juga disempurnakan. Jangan lupa juga menerapkan protokol kesehatan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.